publik. Jadi kalau dia orang publik, seluruh publik boleh menghina dia. Itu konsekuensinya. Lain kalau dia melekat di dalamnya tubuh privat. Menghina raja artinya menghina pribadi raja. Itu mungkin abad satu kebenaran transenden itu datang dari sekuensis logis. Artinya tanpa harus membuktikan datanya itu pasti ujungnya benar itu. Prinsipnya dalam logika, many times we must reason without knowing whether our facts are true. But we do want our reasoning to be correct. Jadi kendati datanya nggak ada, kalau reasoning kita, nalar kita lurus, pasti kita ketemukan. Tetapi itu penemuan itu diperoleh oleh reasoning, bukan oleh fakta itu. Jadi kalau kita kesulitan untuk membuktikan, pakai akal aja. Akal itu bisa dibantah oleh akal juga pada akhirnya. Tetapi dalam soal yang Anda tanyakan tadi, kalau dia pembuktian sebab akibat, kalau saya tahu akibat, saya bisa kendalikan sebelumnya supaya sebab itu tidak menimbulkan akibat kan. Jadi bisa terjadi percakapan sebelumnya untuk menghindari kausalitas itu berujung pada kriminalitas kan, begitu dasarnya. Jadi reasoning kita, kalau kita utuh mempercakapkan sesuatu, lama-lama barang yang tertutup itu dia popping up, dia membuka dirinya sendiri. Nah, tanpa asumsi itu nggak mungkin kita buka. Jadi percakapan, narasi yang ada di publik sekarang di Sepal itu akan membawa kita pada tesis bahwa ya ada yang palsu sebetulnya. Tapi buat apa sih dibicarakan itu? Walaupun memang kalau nggak pernah dibuktikan, tuduhan itu akan berlanjut terus. Kan sayang asumsi itu ada terus kan, Pak Jokowi palsu tuh. Nanti kalau Pak Jokowi satu waktu lengser, lalu orang bilang itu tukang palsu lewat di depan kita, kan nggak enak sebagai bangsa kan. Mending selesaikan soal itu. Undang aja percakapan baru di luar sidang, kan masih ada waktu tuh. Iya. Baik, tolong terangkan karena begini, ada dua isu yang sebenarnya objeknya sama tapi tarikannya dianggap berbeda. Bagi warga negara menyampaikan pendapat apapun pendapat itu, terlepas dalam pendapat itu ada yang benar ada yang keliru, warga negara memandang ini sebagai hak konstitusional karena dijamin dalam pasal 28. Tapi ada semacam fenomena bahkan secara faktual sejumlah aktivis, sebut saja Edi Mulyadi, Syahganda Nainggolan, Jumhur dan yang lainnya, narasi-narasi kebebasan berpendapat itu sekarang ditarik menjadi seolah suatu kejahatan. Misalkan dianggap sebagai kebencian, hoax atau penyebar kebohongan, bahkan dianggap ini menerbitkan keonaran. Saya ingin beri batasan yang konkret, apakah hal-hal seperti itu adalah hak konstitusional yang dijamin konstitusi, atau sebenarnya memang kejahatan? Kalau ini memang kejahatan, hukum saja semua orang berpendapat, begitu. Waktu kita pindah dari sistem kerajaan, pergi pada sistem republik, semua hal yang sifat privat itu kita hentikan kedudukannya. Raja tidak boleh lagi klaim bahwa dia punya tubuh privat. Begitu pindah republik, raja itu hanya punya tubuh publik, namanya presiden itu. Sekarang KUHP kita campur ulang itu tuh. Menghina presiden artinya menghina martabat Jokowi. Nggak ada di dalam teori filsafat hukum itu. Tubuh privat raja terpisah dengan tubuh privat presiden terpisah dengan tubuh privat publik. Jadi kalau dia orang publik, seluruh publik boleh menghina dia. Itu konsekuensinya. Lain kalau dia melekat di dalamnya tubuh privat. Menghina raja artinya menghina pribadi raja. Itu mungkin abad 7 udah hilang itu dalam percakapan. Bahkan kalau kita belajar teori filsafat hukum itu, di abad-abad 13 itu kata konstitusi artinya hak membunuh raja. Jadi bayangkan pada waktu itu bukan sekedar menghina raja, membunuh raja. Karena tadi raja itu pindah ke wilayah publik, maka dia mesti nggak ada baju di dia, mesti dibuka semua bajunya tuh. Karena dia orang publik. The public man ini yang berhak untuk mempersoalkan dan netizen itu. Jadi jangan kalau netizen mengkritik itu dianggap sebagai itu pidana. Nggak ada pidana di bidang politik. Ini kan soal politik kan. Masa ada pidana politik? Lo politik itu berubah karena perubahan kekuasaan. Nanti ada balas dendam jadi saya mau pastikan bahwa hak berpendapat itu dimaksimalkan dan dijamin maksimal di ruang publik. Nah kalau seseorang di ruang publik dihina oleh publik, nggak boleh dikriminalkan. Dan itu kebebasan mutlaknya di situ tuh. Anda boleh caci maki seseorang itu, marah bahkan, Anda boleh mulut Anda itu tiba di depan hidungnya, nggak ada soal. Yang penting jari telunjuk Anda tidak tiba di ujung hidungnya. Begitu Anda sendu, itu artinya Anda menghina otoritas tubuh privatnya, maka Anda kena pidana. Ya, karena itu
Presiden siapa kemarin itu Macron dilemparin telur busuk itu nggak Biasa saja biasa begitu. aja. George Bush dilemparin sepatu nggak ada delik di situ tuh. Siapa lagi tuh? Donald Trump dihina habis-habisan nggak kena delik. Kan itu konsekuensi jadi orang publik. Kan orang publik nggak boleh tutup-tutup kan. Dia mesti betul-betul ini res publica, ini urusan publik. Jadi nggak boleh ada teori penghinaan terhadap pejabat publik, itu ngaco. Yang bisa terhina itu tubuh privat kita, dignity kita. Pejabat publik nggak punya dignity. Baik. Presiden punya anak. Kapan presiden punya anak? Yang punya anak Pak Jokowi. Jadi kalau menghina anaknya presiden nggak juga, itu nggak masuk akal juga. Jadi nggak mungkin ada yang disebut ini istri presiden, ini anak presiden. Di dalam basa-basi diplomasi iya ini first lady itu. Tetapi secara hukum nggak mungkin presiden punya anak. Karena itu nggak mungkin juga anak presiden punya ayah, kan begitu. Baik, ini saya melihat ada fenomena. Dulu kita mengenal dasin ansih, aktualisasi itulah yang menyebabkan eksistensi. Ketika ada sekelompok masyarakat ingin mengaktualisasikan ide pemikiran dan eksistensinya itu dalam bentuk kritik, dan kemudian kritik tadi dibaca sebagai kebohongan, dibaca sebagai kebencian, dibaca sebagai tendensi kepada sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Maksudnya saya ingin kaitkan, misalkan dalam konteks pasal 14 ayat 1 dan 2 itu kan orang kemudian dianggap melakukan kejahatan karena dianggap menyebarkan kabar bohong yang menerbitkan keonaran. Terlepas ini juga debatable keonaran. Saya mau tanya, apakah kemudian ruang nalar kita itu tidak bisa eksis hanya karena belenggu bahwa segala hal yang berkaitan dengan aktualisasi ide pemikiran tadi akan menjadi kebohongan, akan menjadi sara, dan juga akan menjadi kebencian, sehingga kena pasal yang dalam pengamatan saya ini menjadi pasal langganan ya, 14, 15, 28, dan 156. Silakan terangkan. Gini, banyak hal yang dalam waktu kemudian dievaluasi sebagai bukan kejahatan. Pada akhirnya begitu nanti itu. Jadi kita mesti antisipasi. Coba saya kasih ilmu. Mungkin abad 7 udah hilang itu dalam percakapan. Bahkan kalau kita belajar teori filsafat hukum itu, di abad-abad 13 itu kata konstitusi artinya hak membunuh raja. Jadi bayangkan pada waktu itu bukan sekedar menghina raja, membunuh raja. Karena tadi raja itu pindah ke wilayah publik, maka dia mesti nggak ada baju di dia, mesti dibuka semua bajunya tuh. Karena dia orang publik. The public man ini yang berhak untuk mempersoalkan dan netizen itu. Jadi jangan kalau netizen mengkritik itu dianggap sebagai itu pidana. Nggak ada pidana di bila politik. Ini kan soal politik kan. Masa ada pidana politik? Lo politik itu berubah karena perubahan kekuasaan. Nanti ada balas dendam jadi. Jadi saya mau pastikan bahwa hak berpendapat itu dimaksimalkan dan dijamin maksimal di ruang publik. Nah, kalau seseorang di ruang publik dihina oleh publik, nggak boleh dikriminalkan. Dan itu kebebasan mutlaknya di situ tuh. Anda boleh caci maki seseorang itu, marah, bahkan Anda boleh mulut Anda itu tiba di depan hidungnya, nggak ada soal. Yang penting jari telunjuk Anda tidak tiba di ujung hidungnya. Begitu Anda sendu, itu artinya Anda menghina otoritas tubuh privatnya, maka Anda kena pidana. Ya karena itu Presiden siapa kemarin itu Macron dilemparin telur busuk itu nggak Biasa saja biasa begitu. aja. George Bush dilemparin sepatu nggak ada delik di situ tuh. Siapa lagi tuh? Donald Trump dihina habis-habisan nggak kena delik. Kan itu konsekuensi jadi orang publik. Kan orang publik nggak boleh tutup-tutup kan. Dia mesti betul-betul ini res publica, ini urusan publik. Jadi nggak boleh ada teori penghinaan terhadap pejabat publik, itu ngaco. Yang bisa terhina itu tubuh privat kita, dignity kita. Pejabat publik nggak punya dignity. Baik. Presiden punya anak. Kapan presiden punya anak? Yang punya anak Pak Jokowi. Jadi kalau menghina anaknya presiden nggak juga, itu nggak masuk akal juga. Jadi nggak mungkin ada yang disebut ini istri presiden, ini anak presiden. Di dalam basa-basi diplomasi iya ini first lady itu. Tetapi secara hukum nggak mungkin presiden punya anak. Karena itu nggak mungkin juga anak presiden punya ayah, kan begitu. Baik, ini saya melihat ada fenomena. Dulu kita mengenal dasin ansih, aktualisasi itulah yang menyebabkan eksistensi. Ketika ada sekelompok masyarakat ingin mengaktualisasikan ide pemikiran dan eksistensinya itu dalam bentuk kritik, dan kemudian kritik tadi dibaca sebagai kebohongan, dibaca sebagai kebencian, dibaca sebagai
tendensi kepada sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Maksudnya saya ingin kaitkan, misalkan dalam konteks pasal 14 ayat 1 dan 2 itu kan orang kemudian dianggap melakukan kejahatan karena dianggap menyebarkan kabar bohong yang menerbitkan keonaran. Terlepas ini juga debatable keonaran. Saya mau tanya, apakah kemudian ruang nalar kita itu tidak bisa eksis hanya karena belenggu bahwa segala hal yang berkaitan dengan aktualisasi ide pemikiran tadi akan menjadi kebohongan, akan menjadi sara, dan juga akan menjadi kebencian, sehingga kena pasal yang dalam pengamatan saya ini menjadi pasal langganan ya, 14, 15, 28, dan 156. Silahkan terangkan. Gini, banyak hal yang dalam waktu kemudian dievaluasi sebagai bukan kejahatan. Pada akhirnya begitu nanti itu. Jadi kita mesti antisipasi. Coba saya kasih ilustrasi ya. Yang paling klasik adalah membahas ide republik. Di dalam drama Shakespeare, Anda tahu ada lakon yang namanya Brutus, Julius Caesar. Di situ diterangkan Julius Caesar dibunuh oleh Brutus. Lalu kita caci maki Brutus bahwa Brutus membunuh Julius Caesar. Belakangan kita evaluasi, kenapa Brutus membunuh Julius Caesar? Karena Julius Caesar mengatakan dia pemimpin republik, maka dia perlakukan orang secara setara. Keadilan dia tunjukkan. Brutus pegang janji Julius Caesar. Akhirnya Julius Caesar jadi seorang otoriter. Julius Caesar ini kaisar yang hidup kira-kira abad pertama atau abad pertama sebelum Kristus itu, 100 tahun sebelumnya. Julius Caesar mengkhianati ide republik, maka dia ditusuk oleh Brutus itu. Sekarang di dalam riset belakangan, Brutus dianggap sebagai seorang yang berhak membunuh Julius Caesar. Kan Julius Caesar berbohong terhadap ide republik. Jadi Shakespeare mungkin akan bikin lakon baru supaya Brutus nggak disebut-sebut sebagai orang yang berkhianat, kan? Yang berkhianat justru Julius Caesar. Karena itu istilah it is you Brutus. Anda ternyata ya. Oh memang, Brutus akan bilang, memang saya. Karena saya berniat untuk membunuhmu. Karena kau mengkhianati prinsip yang kita pegang bersama-sama. Brutus dan Caesar bikin perjanjian bahwa kita akan bikin republik ini baik. Caesar berkhianat. Maka Pacta Sunt Servanda tidak berlaku lagi. Perjanjian itu tidak berlaku. Karena Rebus Sixtantibus sudah berubah tuh. Hal-hal yang diperjanjikan sudah berubah tuh. Itu prinsip di dalam prinsip hukum a pact must be served. Jadi ada hak etis untuk mempersoalkan peristiwa itu kriminal atau bukan. Dibunuhnya Caesar itu menunjukkan bahwa Brutus dan gengnya itu ingin menegakkan kembali etika publik. Gampang bacanya. Itu kan parameter yang digunakan adalah logika yang kemudian mengoreksi satu pandangan